Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Silahkan, Saudara Yansen. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 6 Mei 2021 dalam baptisan. Ayat inti Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus pergi segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus adalah teladan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Ia dibaptiskan di sungai Yordan, sama seperti orang-orang yang datang kepadanya harus dibaptiskan. Malaikat-malaikat surga memandang dengan perhatian yang hangat atas pemandangan baptisan juru selamat itu. Dan sekiranya mata orang-orang yang memandang baptisan itu dapat dibukakan, mereka akan melihat pasukan surga mengelilingi anak Allah ketika ia menundukkan kepala di tepi sungai Yordan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada Yohanes suatu tanda yang olehnya ia dapat mengenal siapakah Mesias itu. Maka sekarang ketika Yesus naik dari dalam air, tanda yang dijanjikan itu pun diberikan, karena ia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti seekor merpati hinggap di atas kepala Kristus. Dan satu suara kedengaran dari langit mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Yesus, penebus dunia ini, telah membuka jalan agar orang yang paling berdosa, yang paling malang, yang paling ditindas dan dihinakan, boleh mendapat jalan masuk kepada Bapa. Boleh mendapat tempat kediaman dalam istana-istana yang telah disediakan Yesus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus untuk berjalan dalam kehidupan baru adalah umat pilihan Allah. Mereka suci bagi Tuhan dan diakui olehnya sebagai kekasihnya. Dengan demikian, mereka berada di bawah perjanjian yang suci untuk menjadikan mereka terkenal oleh menunjukkan kerendahan hati. Mereka harus memakai jubah kebenaran. Mereka terpisah dari dunia, dari rohnya, dari kebiasaannya, dan mereka harus menyatakan bahwa mereka sedang belajar tentang Dia. Jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati dengan Kristus, kalau mereka memelihara sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan berkuasa untuk menarik mereka ke samping untuk menyangkal Kristus. Kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah teladan dalam baptisan. Sebagaimana Yesus dibaptis, demikian juga orang-orang yang datang kepada Yesus harus dibaptiskan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memahami tentang baptisan Yesus, agar pola yang sama menjadi bagian kita. Namun sebelumnya, mari kita lihat penjelasan roh nubuat yang berikut ini. The Youth Instructor
Juni 23 tahun 1892 paragraf 5 yang berkata, "Kita memiliki setiap alasan untuk percaya bahwa Tuhan Yehova dan para malaikat sorga sedang memandang kepada Kristus ketika Dia memulai pekerjaan belas kasihan-Nya bagi dunia yang terhilang." Siapakah Tuhan Yehova ini? Dia adalah Allah Bapa. Lihat pekabaran tentang 10 hukum di bulan Februari tahun 2021 yang lalu. Jadi, saat Yesus dibaptis, Allah Bapa beserta malaikat yang melihat dari sorga. Sebagai informasi, renungan hari ini dikutip dari artikel yang sama, yaitu The Youth Instructor, Juni tanggal 23 tahun 1892. Jadi, dari sorga hanya Allah Bapa dan para malaikat yang melihat Yesus dibaptis. Kemudian, siapa lagi yang menyaksikan? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 109, paragraf 2, menyatakan, ketika Juru Selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Jelas bahwa Yehova atau Yahweh adalah Allah Bapa, dan setan yang saat itu turut menyaksikan pembaptisan Yesus melihat kemuliaan Allah Bapa menaungi Yesus. Apakah kemuliaan Allah Bapa yang menaungi Yesus tersebut? Kutipan ini diambil dari bab 12 buku Kerinduan Segala Zaman. Mari kita mundur ke bab 11 yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 102 paragraf 3 yang berkata, lalu Yohanes menyerah dan menuntun Juru Selamat itu ke dalam sungai Yordan dan menyelamkan dia di dalam air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ceritanya secara ringkas adalah, Yesus datang kepada Yohanes dan minta untuk dibaptis. Awalnya Yohanes keberatan, namun Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maka Yohanes pun setuju dan membaptiskan Yesus. Kemudian, segera Yesus keluar dari air, langit pun terbuka dan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Itulah kemuliaan Bapa yang menaungi Yesus yang setan lihat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Masih dalam buku yang sama, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 103, paragraf 2, berkata, setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu mendengar doa Yesus. Roh Nubuat menjelaskan tentang doa Yesus ini terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 104, paragraf 2. Mari kita baca. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka dan ke atas kepala Juru Selamat turunlah cahaya yang paling suci, dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia, yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Penjelasan Roh Nubuat ini menyatakan bahwa cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun ke atas Yesus anaknya adalah wujud jaminan dan penghiburan bagi Yesus yang akan menjalani jalan darah. Dan cahaya kemuliaan Allah Bapa itu turun dalam rupa seekor burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena itu adalah lambang atau emblem dalam bahasa Inggris. Lambang apa? Lambang karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah yang setan lihat. Setan lihat bahwa cahaya kemuliaan Yehova, yaitu Allah Bapa, turun menaungi Yesus. Dan cahaya tersebut Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan turun dalam rupa burung merpati yang adalah lambang akan karakter Yesus. Karenanya,
Jika kita hubungkan dengan ayat inti hari ini, di mana dikatakan Roh Allah yang turun seperti burung merpati, maka Roh Allah adalah sama dengan cahaya kemuliaan Bapa yang turun dalam rupa burung merpati. Roh Allah itu sama dengan cahaya kemuliaan Bapa. Sebab itulah yang turun dalam rupa burung merpati. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas. Baptisan Yesus bukanlah bukti adanya Trinitas. Burung merpati yang turun itu bukan oknum, tetapi lambang dari karakter Yesus. Dan ini bukan pertama kali Nyonya White nyatakan. Pada tahun 1877, Nyonya White menuliskan yang berikut ini, yang terdapat dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2, yang berbunyi, belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Kristus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tetapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Langit terbuka, dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati, tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Jelas, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa itu turun ke atas Yesus anaknya dalam bentuk seperti burung merpati. Dan dengan jelas Nyonya White menuliskan bahwa bentuk seperti burung merpati tersebut adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Yesus. Burung merpati itu adalah simbol atau lambang. Kemudian di tahun 1902, hal yang sama Nyonya White tuliskan dalam manuskrip 155 tahun 1902 paragraf 35 yang berkata, Bapa sendiri yang menjawab permohonan anaknya, langsung dari tahta mengeluarkan sinar kemuliaannya. Langit terbuka, dan di atas kepala juru selamat turun seekor burung merpati emas yang mengilap. Lambangnya yang tepat, yang lemah lembut dan rendah hati. Cahaya sorgawi mengelilingi anak manusia, dan dari sorga tertinggi terdengar kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ayat 16 dan 17. Kembali, doa Yesus, Bapa sendiri yang langsung jawab, yaitu dengan mengeluarkan sinar kemuliaannya yang turun ke atas Yesus seperti burung merpati, yang adalah lambang yang tepat untuk Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika kita buat diagramnya, mari kita lihat yang berikut ini. Pada tahun 1877, dalam buku Spirit of Prophecy, volume 2, Nyonya White menuliskan, burung merpati itu adalah lambang karakter Yesus, atau dikatakan tadi simbol. Kemudian dalam buku The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman tahun 1898, Nyonya White tetap menuliskan burung merpati itu adalah lambang karakter Yesus. Dan pada tahun 1902, dalam manuskrip 155, tetap Nyonya White tuliskan bahwa burung merpati tersebut adalah lambang dari karakter Yesus. Nyonya White tidak berubah. Burung merpati tetap lambang sebelum tahun 1898 dan sesudah tahun 1898. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tuduhan gereja Advent melalui sejarawannya bahwa Nyonya White berubah dari anti-trinitas menjadi trinitas gara-gara terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman adalah salah. Masih banyak bukti lainnya, tetapi ini sudah sangat kuat. Kenapa? Sebab sering gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan doktrin Trinitas dengan menggunakan baptisan Yesus sebagai buktinya. Namun ternyata bukan. Baptisan Yesus sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Setan saja yang adalah bapa segala dusta mengetahui tidak ada Trinitas dalam baptisan Yesus. Sebab setan adalah saksi mata langsung, dan yang setan lihat adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun menaungi Yesus, yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan turun dalam rupa burung merpati, karena itu adalah lambang dari karakter Yesus.
Tetapi manusia, khususnya kaum Trinitas, yang tidak turut serta menyaksikan peristiwa pembaptisan Yesus, bisa-bisanya lebih tahu dan ajarkan Trinitas berdasarkan baptisan Yesus. Kalau saudara khawatir dengan konteks, silahkan baca buku-buku dan manuskrip tersebut. Namun bagi kami sudah jelas, jika disebut lambang, adakah kita perlu khawatir dengan konteks lagi? Apalagi Nyonya White mengulang-ulanginya sejak tahun 1877 sampai 1902. Hal yang sama Nyonya White nyatakan. Mari kita kembali kepada pola dan teladan sebagaimana yang kita telah sampaikan di awal. Yesus dibaptis, dan setelah keluar dari air, Yesus berdoa di pinggir sungai. Kemudian, Roh Bapa turun ke atas Yesus sebagai wujud pengurapan. Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam Christ in His Sanctuary, halaman 84, paragraf 1, yang berbunyi, pada musim gugur tahun 27 sesudah Masehi, Kristus dibaptis oleh Yohanes dan menerima pengurapan Roh. Inilah polanya, saudaraku dalam Tuhan. Yesus dibaptis, Yesus berdoa dan menerima pengurapan Roh, yaitu Roh Bapanya. Pola yang sama dihidupkan oleh jemaat yang mula-mula. Kisah Para Rasul halaman 238 paragraf 3 menjelaskan. Mereka kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus, dan sementara Paulus menaruh tangannya atas mereka, mereka menerima juga baptisan Roh Kudus, dengan mana mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain, serta bernubuat. Kita lihat sama polanya. Mereka yang percaya dibaptis dengan air dalam nama Yesus saja, dan kemudian setelah dibaptis dengan air, mereka menerima penumpangan tangan atau diurapi untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya, mengapa jemaat mula-mula hanya membaptiskan dalam nama Yesus saja? Bagi yang mau belajar, silahkan lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 9 Januari tahun 2021. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah ini pola baptisan dalam jemaat Allah? Adakah kita ikut teladan Yesus? Jika kita mau mengikuti teladan Yesus, pastikan mereka yang telah mengikuti baptisan air menerima penumpangan tangan dan didoakan agar menerima baptisan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Mengapa penting Roh Kristus ini? Sebab renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 138 paragraf 2 yang berbunyi, kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimanakah caranya untuk menghidupkan kehidupan Kristus di dalam dunia ini? Dengan cara tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Dan itu hanya dengan menerima secara terus-menerus kehadiran Roh-Nya Kristus yang kudus dalam hati kita. Inilah pentingnya mengikuti pola baptisan Yesus. Sebab demikianlah Yesus di dunia ini. Setelah dia berdoa, dia menerima pengurapan Roh Bapanya, dan Roh Bapanya itulah yang memampukan dia hidup menang di dunia ini. Dan pola yang sama dia rindu karuniakan kepada kita, dan itulah sebabnya dia curahkan Roh-Nya. Sebab itulah hidup yang menang. Kiranya ini menjadi berkat dan pembaharuan bagi kita. Sebab ini berhubungan dengan keselamatan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah. Kami tidak hanya melihat pola yang benar dalam membaptiskan, tetapi kami juga melihat bahwa dalam pembaptisan Yesus tidak ada Trinitas. Pembaptisan Yesus bukanlah bukti Trinitas. Pembaptisan Yesus malah membuktikan bahwa Allah Bapa yang mengurapi anaknya dengan mengaruniakan Roh-Nya kepada anaknya, yang turun dalam rupa burung merpati yang merupakan lambang dari karakter anaknya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar
dalam membaptiskan mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi, tidak hanya dengan air, tapi kami tumpangkan dengan pengurapan Roh Kudus, agar mereka yang bertobat menerima karunia Roh Kristus, sehingga hidup mereka diubahkan menjadi serupa dengan hidup Yesus dan pada akhirnya layak menerima kehidupan kekal. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.